Shalom, selamat pagi menjelang siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Karena Allah kita yang luar biasa yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, sepanjang minggu ini, di tempat ini, di gereja ini, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk jangan menjadi kendor. Tentunya kita ingat firman Tuhan, jangan menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pagi hari ini kita datang ke tempat ini, kita mau melayani Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus, amin. Saya percaya kita yang datang pagi hari ini dengan membawa satu antusias untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita bersama-sama terlebih dahulu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Kami boleh ada pagi hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena penyertaan yang dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan satu kegairahan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami datang, kami ingin bersorak memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang mempersembahkan puji-pujian kami, maka pagi hari ini Tuhan ada kelepasan terjadi, ada kekuatan yang baru, ada pengurapan yang baru, ada kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikannya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan pagi ini siap bersorak memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyalakan api roh kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Nyanyikan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Bersama-sama mari katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Ajaiban terjadi. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Mau melompat bagi Tuhan? Lompat bagi Tuhan, amin. Siap. Haleluya. Bersama-sama mari kita serukan. Oh, 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 oh.
Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada yang seperti kita. Kita mau bersorak lebih lagi. Hey. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup. Dia hidup dan Dia berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay, haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Saya persilakan seluruh umat Tuhan kembali duduk. Di dalam kelemahan kuasa-Mu nyata Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Nya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Dia pembuat mujizat. Yesus luar biasa. Yes, haleluya. Oh,
buat Tuhan kita. Katakan yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat terjadi. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan dengan iman. Yang membelah Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Saya mengundang kita semua untuk kembali bangkit berdiri. Yes. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya hanya Engkau satu-satunya yang tahu melakukan bencana yang dahsyat. Kami mau tetap percaya Tuhan, apapun tantangan kami hari ini, kami percaya di dalam segala kelemahan, kuasa-Mu nyata. Kau hebat Tuhan, Kau Kami tetap percaya, kami tetap berharap Tuhan. Engkau dahsyat, Kina masyakira labayas. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa, bagi kami. yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, Yes, jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. yes, Lord Jesus. Kina masyandara Shikara papa papa takara la 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 la. Menara perlindungan dan keselamatan. Engkau gunung Terpujilah batu, namamu, Kau Allah yang perkasa Tuhan. Biarlah hanya bayarlah. dekat Allah saja. Kami perlu Engkau, Kami tenang Tuhan. kami butuh Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami gak bisa berjalan sendiri. Shikara papa papa takara la 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 la. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil.
teduhkan badai, Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Pembuat mujizat sejati. lebih semangat lagi katakan yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Yesus. Sungguh Engkau Allah pembuat mujizat yang sejati Tuhan. Apapun yang kami hadapi, sekali-kali kami gak akan pernah takut Tuhan. Ketika kami sadar dengan siapa kami berjalan. Kami berjalan bersama Tuhan, bersama Kristus pembuat mujizat. Apapun yang menghadang kami di depan, mungkin sekalipun laut terbentang di depan kami, sekalipun musuh menyerang di belakang. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Ketika di depan gak ada jalan, kami tahu Tuhan selalu buka jalan buat kami Tuhan. Maka ketika kami berseru, ada jalan yang Tuhan bukakan. Selalu ada pertolongan. Bagi kami umat-Mu Tuhan, selalu ada pertolongan. Oleh sebab itu kami gak mau hidup dalam ketakutan. Kami gak mau hidup dalam kecemasan. Kami punya Bapa yang dahsyat. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang senantiasa menuntun setiap langkah kaki kami melalui pesan demi pesan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami rindu pesan-Mu ya Bapa. Apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu, berbicaralah buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan singkapkan itu buat kami. Sehingga kami pagi ini datang bukan cuma sekedar mendengar khotbah. Bukan khotbah itu menjadi sekedar informasi semata-mata. Tapi kami mau tanggap, kami mau hidupi dalam kehidupan kami Bapak. Kami serahkan seluruh jalanan pemberitaan. Dan biarlah semua berfokus hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Wow, luar biasa ya. Saya melihat wajah-wajah yang antusias. Puji Tuhan. Oke, kita sama-sama mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara ya. Pesan Tuhan buat kita di pagi ini, di minggu ini, pesan Tuhannya adalah gunakan standar yang benar. Gunakan standar yang benar. Ini berbicara tentang bukan pakai standar ganda, ya, tapi standar yang benar dan satu-satunya yaitu standar Tuhan kita. Apa yang Tuhan mau sampaikan pagi ini adalah merupakan kunci kemenangan buat kita. Siapa yang mau mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudara? Angkat tangan. Saya percaya kita semua rindu mengalami kemenangan. Nah, apa yang Tuhan mau sampaikan ini sebetulnya yang saya mau sampaikan adalah sebenarnya kunci kemenangan, tapi sekaligus juga teguran buat kita, ya. Mungkin tanpa kita sadari, kadang kita jangan sampai kita pakai standar yang berganda, ya. Oke, saya mau ajak kita buka dulu satu ayat firman Tuhan ini, saya mau ajak kita baca bersama-sama. Ayat ini mungkin kita jarang dengar ya, tetapi mari kita belajar sama-sama ini apa sih maksudnya. Oke, 1, 2, 3. Janganlah engkau memakai pakaian dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Kayaknya lemas banget. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama.
Apa maksudnya ini? Nah, oke, saya akan jelaskan latar belakangnya dulu, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ulangan adalah kitab yang di mana Musa membacakan hukum Tuhan sekali lagi buat angkatan yang berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian, tetapi menjelang masuk ke tanah perjanjian, ada wilayah yang namanya Araba Yordan. Wilayah yang sedikit lagi mereka menyeberang sungai Yordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi di wilayah ini, disinilah Musa membacakan sekali lagi, menjelaskan lagi hukum-hukum Tuhan kepada angkatan yang baru. Kenapa angkatan yang baru? Karena angkatan yang lama sudah tewas. Ya. Betul, di angkatan yang pertama umat Israel menyatakan ikrar dan janji setia kepada Tuhan. Tapi ternyata gini kan, ini bangsa adalah bangsa yang orang-orang yang memberontak sama Tuhan dan Tuhan berkata kan, orang-orang ini nggak akan sampai ke tanah perjanjian. Maka butuh sekitar waktu 40 tahun sampai mereka semua tewas di sepanjang perjalanan di padang gurun. Nah, angkatan yang kedua pada waktu itu adalah angkatan-angkatan yang mungkin masih kecil. Mungkin ada yang belum lahir juga. Nah, ketika di tahun ke-40 mereka sampai di ujung perjalanan. Nah, Musa mengingatkan kembali, memperkenalkan kembali hukum-hukum Tuhan yang ditulis dalam kitab Ulangan. Nah, di situ Musa mengingatkan hukum-hukum Tuhan, peraturan-peraturan, dan sekaligus Musa sedang membekali bangsa Israel menjelang mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Wow, tinggal selangkah lagi mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjelaskan apa yang jadi pesan Tuhan di ayat 11 itu, kalau kita perhatikan, di dalam pasal 22, kalau kita perhatikan, mungkin Bapak Ibu Saudara saya percaya punya Alkitab, entah kayak berbentuk buku atau berbentuk ayat, tapi perhatikan selintas. Di situ kan banyak sekali aturan-aturan yang rinci sehari-hari sekali kan. Artinya gini, kitab Ulangan di mana Musa lagi membacakan hukum-hukum Tuhan yang luar biasa, apakah sampai perlunya mengingatkan bangsa Israel tentang hal-hal kecil itu? Misalnya di ayat 1. Ini contoh aja ya, di ayat 1 di situ dikatakan apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu. Ini kan urusan soal kambing domba yang tersesat yang nyasar ke rumah kita gitu. Atau ketemu di jalan. Sampai ini mengatur bahwa ini harus nanti kembalikan sama yang punya. Atau kalau yang punyanya mungkin belum datang, yuk taruh dulu di rumahmu, nanti kalau dia datang kembalikan. Dan kalau kita lihat ada ayat-ayat yang rinci lainnya. Kalau engkau punya sotoh di rumah dan sotohmu itu enggak punya pagar, engkau pakai pagar, nanti jangan sampai ada orang nanti jatuh kejeblos ke situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini lagi berbicara apa sih? Ini lagi bicara tentang bagaimana Tuhan mengatur begitu rincinya kehidupan kita sampai ke bagian-bagian yang kecil sekalipun. Ketika kita mungkin ada dalam sebuah situasi di mana kita mungkin merasa, aduh kok nggak ada yang memperhatikan aku, kok Tuhan di mana? Ayat-ayat ini menyatakan bahwa mungkin orang lain nggak tahu, mungkin saudara kita nggak tahu, mungkin anggota keluarga kita nggak tahu, tapi ada Tuhan yang maha mengetahui, katakan amin. Dia tahu persis detail-detailnya apa yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu nggak ada alasan untuk kita jadi takut dan khawatir. Jangan merasa kita dalam kesendirian, kok nggak ada yang tahu. Tuhan tahu nggak ya? Tuhan tahu sekali. Katakan Tuhan tahu sekali. Tuhan tahu sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Memang contoh-contoh ini kadang-kadang kita nggak terlalu aplikatif, nggak relevan kepada kita di bangsa di zaman sekarang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya betul. Ya hukum-hukum itu kadang-kadang memang lebih relevan di masa itu. Kadang-kadang ada berkaitan dengan budaya Israel di masa itu. Ya makanya nggak heran kan kalau kita membaca seperti tadi contoh ayat utamanya kan, jangan memakai pakaian dua jenis bahan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini maksudnya apa sih. Tapi jangan pikir itu nggak ada kaitannya sama kita. Jangan pikir bahwa ini mah buat orang Israel, ini mah ayat ini bukan buat kita. Waktu Tuhan sampaikan ayat ini buat kita, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Jangan kita berkata, apa salahnya sih pakai bahan wol dan lenan bersama-sama, yang penting kan modelnya, jangan ketinggalan zaman. Ini bicara bukan tentang model, ini bicara bukan tentang fashion. Waktu Tuhan sampaikan ayat ini sama kita, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang menarik ya, tadi pagi saya sampaikan ketika kita terima ayat ini.
Ternyata ayat ini lagi berbicara, jangan kita menggunakan dua standar dalam kehidupan kita. Ya. Ini jadi pesan Tuhan. Ya, ini jadi pesan Tuhan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah gini, Tuhan mau kita menjalani kehidupan jangan dengan standar berganda. Apa sih maksudnya dengan standar berganda? Nanti saya jelaskan. Tapi ada baiknya saya akan jelaskan dulu apa makna ayat 11 yang terpampang di depan ini. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ternyata ini unik. Kalau kita lihat jadi gini, di masa perjanjian lama, imam-imam, segala tata cara ibadah, ritual penyembahan kepada Allah Bapa, itu benar-benar diatur secara rinci sampai ke pakaian-pakaiannya. Nah, Yehezkiel 44 ayat 17 dan 18, di situ mengatur pakaian imam. Bahwa di situ imam-imam harus mengenakan pakaian lenan. Nggak boleh pakai pakaian yang terbuat dari bulu domba atau wool. Karena gini, kita tahu kan kesibukan para imam di bait suci, bakar korban sana kesini dan lain-lain. Mengenakan pakaian yang terbuat dari wool itu akan membuat si pemakainya menjadi berkeringat. Dan ternyata gini, keringat yang keluar dari diri si imam itu ternyata sesuatu yang nggak berkenan. Jadi nggak boleh ada sesuatu dari dalam dirinya yang berupa salah satunya keringat itu menetes. Itu akan menajiskan. Sehingga imam-imam harus memakai pakaian yang terbuat dari bahan yang tipis dan sejuk, ya lenan pakaiannya. Tapi lenan ini berbicara khusus di Wahyu 19 dikatakan pakaian orang-orang kudus, pakaian lenan halus di situ dikatakan. Jadi artinya di sini jelas. Sesuatu yang kudus yang digunakan imam di dalam pelayanan, jenis bahannya adalah lenan. Ketika si imam selesai melakukan pelayanannya, maka si imam itu harus segera menukar pakaiannya dengan pakaian yang dari bahan lain. Artinya di sini jelas ada dua kegunaan yang berbeda. Itu satu hal. Hal lain, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, kan mereka sepanjang perjalanan kan sebentar jalan, nanti berkemah, kemah suci didirikan lagi, dan kemudian mereka tinggal sekian lama waktunya. Nah, bahan dari kemah suci ini ternyata ada yang menarik. Memang ada berjenis-jenis kain, tetapi yang menarik adalah gini. Di kemah suci, di bagian ruangan di mana hadirat Allah hadir, maka dinding semua bagian kain yang menutupi si ruangan itu ternyata semua terbuat dari kain lenan. Bagian luar daripada kemah suci, ya atap, ya dinding bagian luar yang berhubungan dengan udara luar, yang berhubungan dengan keadaan di luar, itu ternyata menggunakan bahan dari bulu domba atau wool tadi. Jadi dari sini kita melihat ada dua penggunaan yang berbeda. Yang satu untuk bagian-bagian yang kudus, yang satu untuk bagian-bagian yang kurang kudus yang berhubungan dengan umum. Nah, kalau di sini di ayat ini berkata jangan mengenakan pakaian yang terbuat dari dua jenis bahan yang berbeda. Kita munculkan lagi ayat itu. Janganlah engkau memakai pakaian dari dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Dan itu pesan ayat ini datang sama kita. Artinya sesuatu yang peruntukannya untuk dua hal yang berbeda, jangan kita pakai bersama-sama. Nah, tentu ada makna rohaninya. Artinya gini, waktu kita menjalankan kehidupan sama Tuhan, mengiring Tuhan, jangan kita menggunakan dua hal yang gak bisa berjalan bersama-sama, tapi kita pakai bersama-sama di dalam kehidupan kita. Artinya ada standar ganda yang kita gunakan. Nah, saya mau jelaskan dulu ya. Jadi gini, makna standar ganda yang pertama, ada dua hal ya. Yang pertama ya, tidak menggunakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan kita. Ini poin yang pertama, tidak menggunakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan kita. Jadi lewat pesan ini Tuhan lagi memperingatkan kita untuk tidak berjalan dengan dua standar tergantung kebutuhan.
Kalau lagi gimana aku pakai standar yang begini, nanti kalau lagi begini aku pakai standar yang lain. Oke, tadi saya mau sampaikan, definisi standar ganda adalah gini. Ketika kita memberikan penilaian, reaksi, sikap, atau penerapan yang berbeda untuk perkara yang sama. Untuk hal yang sama, tapi kita bisa bersikap berbeda, tergantung keadaan, tergantung mood. Nah ini yang gak berkenan. Misalnya gini, untuk orang lain kita bisa menyampaikan suatu ayat tertentu dengan ketentuan yang tegas. Nggak boleh pokoknya mesti, nggak boleh pokoknya mesti. Entah bagian buat diri sendiri, kita longgar di situ. Artinya kita menerapkan ada dua ketentuan yang berbeda untuk hal yang sama. Padahal sudah selayaknya lah kalau kita menjadi orang yang pertama yang melakukan kebenaran itu. Kemudian kita mengajarkannya sama orang lain. Jangan artinya kita keras sama orang, kita lembek sama diri sendiri. Itu salah satu contoh. Kemudian contohnya apa lagi? Ya mungkin waktu kita ada di dalam komunitas kita masing-masing. Kita menjadi orang yang suka mengajar, nggak salah dengan itu. Tapi ingat ketegasan, waktu kita menyampaikan sesuatu untuk diaplikasikan orang lain, ingat apakah kita juga sudah mengaplikasikannya buat diri kita sendiri. Waktu kita mengajar orang lain tentang keluarga, apakah di keluarga kita sudah kita berlakukan atau belum? Sehingga apabila kita melakukan hal yang berbeda, dan beda juga sama terhadap orang lain, beda terhadap diri sendiri, artinya kita sedang melakukan dua standar yang berbeda. Dan ini sesuatu yang gak berkenan di mata Tuhan. Contohnya, yang lain lagi ya. Untuk hal-hal yang tertentu, kita tahu, kita banyak dengar khotbah, kita baca pembacaan pribadi, kita dengar renungan, kita ya banyak terima pengajaran-pengajaran, dan kemudian waktu kita terima pengajaran, kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita lagi dalam keadaan terpojok, waktu kita ada dalam keadaan tertekan, kita kemudian nawar, nggak usah ngelakukan ini kali ya. Tuhan ngerti lah. Kadang-kadang kita membungkusnya dengan sesuatu yang rohani dengan bilang, Tuhan pasti ngerti lah kalau aku juga nggak melakukan ini. Tapi kalau dalam keadaan lagi keadaan baik, kita seolah-olah bisa melakukannya. Tapi dalam keadaan yang kurang baik, kita nawar, Tuhan udahlah aku nggak usah lakukan ini. Memang nggak ada yang tahu. Tapi lewat pesannya ini, Tuhan boleh ingatkan kita. Bahwa kadang-kadang tanpa disadari, ya disadari dan nggak disadari, kadang-kadang kita orang percaya, kadang-kadang menerapkan dua standar yang berbeda, ya. Dan selalu kita pakai alasan-alasan yang rohani, Tuhan pasti ngerti lah, gitu ya. Atau ketika kita sebagai orang tua mengajarkan sesuatu sama anak-anak kita, nah adalah baik untuk melakukan ini, puji Tuhan kalau kita bisa mengajarkan itu sama anak-anak kita. Dan waktu kita tahu ada sesuatu yang bahaya, ada sesuatu yang gak baik, kita ajarkan kepada anak-anak, gak baik untuk melakukan ini. Tetapi jangan sampai kita menjadi orang pertama yang melanggar apa yang kita ajarkan. Saya tadi pagi sempat kasih tahu kan, ada satu anak muda yang berkata, Pak, papaku ngajarin kepada aku bahwa nggak bagus ngerokok itu. Nah, ngerokok itu nggak bagus. Untuk kesehatan tuh nggak bagus. Ya, ingat ya, kamu jangan, teman-teman kamu mungkin ngerokok, tapi kamu jangan ngerokok. Ngerti ya nak ya? Kata si ayah, sambil ngerokok gitu ya. Nah, anaknya bingung. Lah, papa ngajarkan sesuatu yang dia sedang langgar saat itu. Ini membuatkan seringkali ada timbul amarah dalam hati anak-anak. Efesus 6 ayat 4. Ya. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Syukur ada anak, kalau ada anak-anak yang komunikatif, dia langsung bilang, loh kok papa gini, kok mama gini. Tetapi seberapa banyak anak-anak yang gak komunikatif, dia pendam. Kok papaku melanggar sendiri apa yang diajarkan, nak baca Alkitab, nak minggu jangan lupa ke gereja ya. Pas hari minggu, bangun ke gereja. Cepetan mama sama kamu kalian ke gereja. Lah papa di rumah. Papa jaga di rumah. Kadang-kadang kan anak-anak bingung lah. Lah papa ngajarin kita ke gereja kok dia sendiri gak ke gereja. Nah kalau anaknya komunikatif kan anaknya nanya, Pak, lo bapak sendiri gak ke gereja gitu. Tetapi kan seberapa banyak anak yang gak komunikatif, dia pendem.
Dipendam untuk suatu hari dia ledakkan. Kapan nggak tahu. Bisa waktu dia di sekolah, bisa waktu dia di sekolah minggu, bisa waktu dia di komunitas dia. Ada sebuah kesalahan yang dia sendiri nggak tahu, tapi itu meledak begitu aja. Kenapa? Karena dia melihat ada hal-hal yang kok aneh. Nah seringkali kan orang tua kan serahinnya sama guru sekolah minggu lah, serahinnya sama Pak Gembala, atur sendiri lah Pak, gimana ini anakku gini. Padahal sumber penyebabnya seringkali dari dalam rumah tangga ketika anak-anak melihat ada yang gak konsekuen di dalam hal mengajarkan sesuatu dari pihak orang tua. Nah kebetulan di jam yang kedua ini kan banyak yang punya anak-anak yang masih kecil-kecil ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar sama-sama. Entah ke anak masih kecil, entah ke anak udah besar. Pengajaran yang paling mudah dicerna sama anak-anak bukan semata-mata pengajaran itu keluar dari mulut orang tua. Tapi waktu mereka melihat orang tua lagi melakukan apa yang mereka ajarkan, itu paling mudah dicerna sama si anak. Nah ketika kita menerapkan kepada anak, kepada anggota keluarga ini, kepada yang lain, kepada diri sendiri kita berbeda, maka kita sedang berjalan dalam dua standar yang berbeda. Dan tahu nggak, kita sedang ditonton sama seluruh anggota keluarga. Ya. Oke, itu salah satu contoh Bapak Ibu Saudara, dan contoh yang lainnya Bapak Ibu adalah ketika misalnya Bapak Ibu Saudara di sebuah departemen di gereja misalnya, ketika ketua departemen menerapkan satu aturan dan seluruh anggota setuju dengan aturan itu, maka artinya kita konsekuen bersama-sama melakukan aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingin mengecualikan daripada aturan yang telah ditetapkan. Boleh dong aku pakai alasannya begini. Nah itulah makanya Bapak Ibu Saudara, waktu orang melakukan itu, dia tanpa disadari, dia lagi mengubah hukumnya. Dia lagi menggunakan standar berganda. Biarin orang lain pakai, tetapi kalau aku nggak pakai kan nggak apa-apa. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Saudara jangan melotot gitu sama saya. Itu Tuhan. Tadi pagi saya sempat sampaikan begini. Kadang-kadang hal standar ganda ini sudah berlangsung sekian lama tanpa kita sadari. Kadang-kadang ada yang begitu. Misalnya gini. Ada standar berganda yang terjadi dalam kesetaraan gender. Gender itu laki perempuan ya. Kadang-kadang yang berlaku udah berjalan lama adalah gini, buat anak-anak perempuan kalau nangis ya nggak apa-apa gitu. Tapi giliran anak laki nangis, nah anak laki nggak boleh nangis. Saya mau tanya, emang laki nggak boleh nangis ya? Kalau laki nggak boleh nangis, saya nggak boleh nangis dong Bapak Ibu Saudara. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa nangis itu kan luapan emosi kita. Memang kalau nangis kebanyakan ya cengeng namanya. Tetapi artinya gini, seringkali udah ada pakem yang sudah menetapkan kalau yang perempuan boleh nangis, anak laki gak boleh nangis. Hal yang sama, tapi diterapkan secara berbeda. Oke, ya. Jadi di sini dari sekian banyak contoh ini, mari Bapak Ibu kita lewat pesannya Tuhan sedang mengingatkan bahwa kita harus konsisten di dalam melakukan sebuah kebenaran. Ya, bukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Jangan merasa kita boleh melakukan ini kalau keadaan kita lagi begini, dan kalau keadaan kita lagi nggak bagus kita nawar, boleh nggak Tuhan nggak pakai yang ini. Tapi mari kita konsekuen di setiap keadaan. Mari apa yang Tuhan udah ajarkan kita aplikasikan itu. Apalagi kita ditonton sama orang banyak, kita ditonton oleh anggota keluarga. Itu yang pertama. Jadi makna standar ganda yang pertama bagi kita adalah tidak menggunakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak menggunakan hukum kepercayaan lama yang seharusnya sudah kita tinggalkan. Bukan tanpa alasan saya menyampaikan poin yang kedua ini, karena gini, ternyata ada yang menarik di dalam Ulangan 22 ayat 11 ini Bapak Ibu. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Ternyata gini, menurut sebuah studi, ya, komentari tentang kitab Ulangan, ya, seorang hamba Tuhan, Peter Craig, saya sampaikan tadi pagi. Peter Craig dia menyelidiki tentang kitab Ulangan. Ternyata bukan hanya berarti tadi tentang para imam yang berpakaian lenan dan berpakaian wol, tetapi ternyata gini, ada sebuah riwayat, ada sebuah sejarah
Pada waktu bangsa Israel masih ada di Mesir. Mesir kan wilayah pagan ya, penyembahan berhala kuat. Di mana salah satu yang mereka lakukan adalah istilahnya pelacuran bakti. Artinya mereka melakukan prostitusi kepada dewa yang mereka sembah. Nah ternyata para penyembah itu, mereka menggunakan pakaian, ada istilah mereka menggunakan mixed clothes, yang artinya dua bahan yang berbeda yang mereka kenakan pada waktu mereka melakukan penyembahan berhala. Memang bangsa Israel nggak melakukan itu. Tetapi selama 400 tahun di masa perbudakan, bangsa Israel menonton, melihat kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, mungkin juga ada yang melakukan, kan nggak tahu. Tapi mereka selama sekian ratus tahun melihat perbuatan-perbuatan itu jangan sampai akhirnya menjadi terbiasa. Sedangkan mereka di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, kitab ulangan adalah kitab yang pengulangan hukum-hukum yang Musa ajarkan kembali guna memperlengkapi mereka masuk ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian ada penduduk-penduduk yang semuanya penyembah berhala. Itulah sebabnya maka Musa perlengkapi kembali umat Israel. Supaya benar-benar mereka lupakan semua hal-hal yang gak berkenan di masa lalu di Mesir. Maka ada istilah kan, lupakan Amalek dari ingatan. Artinya segala perbuatan-perbuatan Amalek, segala dosa-dosa Amalek, kekejian-kekejian Amalek jangan sampai tersimpan di dalam pikiran umat Israel. Karena mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Di mereka akan berhadapan dengan penduduk-penduduk yang penyembah-penyembah berhala di situ. Wow, ya. Ini ada kaitannya dengan gini. Kunci kemenangan daripada umat Tuhan adalah tentang keberpihakan yang jelas akan dirinya bersama Allahnya. Kunci kemenangan umat Tuhan itu tergantung dengan seberapa ia berpihak pada Tuhan yang berkuasa. Ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian baru, Roma 8 ayat 31. Artinya gini, pesan ini lagi mengajarkan kepada kita ketika kita mungkin menjalani kehidupan masa lalu. Biarlah itu benar-benar menjadi masa lalu. Jangan itu dibawa-bawa ke masa sekarang. Karena gini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau pertanyaan ini datang sama kita, apa jawaban kita? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Tidak ada. Jadi artinya harus ada kejelasan dulu antara pihak kitanya. Kalau si pihak orang percaya hidupnya masih campur aduk, artinya nggak ada kejelasan tentang keberpihakan dia. Saya percaya nggak semua kita lahir dari keluarga Kristen. Ada yang lahir dari kepercayaan yang lama. Termasuk saya. Ya, meskipun meskipun kami disekolahkan di sekolah Kristen, tetapi orang tua pada waktu itu belum di dalam Kristus. Maka ada kepercayaan-kepercayaan lama yang masih kami lakukan. Mungkin hal itu sama terjadi pada Bapak Ibu Saudara yang dulu lahir di tengah keluarga yang belum mengenal Kristus. Tetapi bersyukur oleh kasih anugerah Tuhan kan. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan pilih kita. Anugerahnya menyelamatkan kita sehingga kita dilahirbarukan di dalam Kristus. Nah waktu kita dilahirbarukan di dalam Kristus, maka inilah hukum-hukumnya yang menjadi dasar pijakan kita. Yang setuju katakan amin. Bukan yang itu lagi. Bukan yang lama. Yang mungkin kita udah bertahun-tahun tinggal di dalam hal yang lama itu. Tetapi pada saat kita hari ini dalam Kristus, siapa ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka tanggalkanlah semua yang itu, jangan dicampur aduk lagi. Nah kadang-kadang gini, saking kelamaan, lama-lama tersimpan, sehingga pada saat hari ini di dalam Kristus masih suka lakukan tanpa rasa salah dan tanpa rasa jijik di situ.
Nah, sulit buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk mengalami kemenangan. Padahal Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang terdidik di dalam Kristus. 1 Timotius 4 ayat 7 kita buka dulu. 1 Timotius 4 ayat 6 kita buka dulu. Ya. Di sini dikatakan dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ini surat Rasul Paulus yang ditulis kepada Timotius. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Siapa menjadi seorang pelayan Kristus yang baik? Katakan amin. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Siapa yang mau terdidik dalam soal-soal pokok iman? Kita semua. Dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dalam ajaran yang sehat. Makanya di situ ada ketegasan ayat 7. Rasul Paulus sambung di situ dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Artinya kita ngerti seberapa penting kita beribadah. Kita dididik, diajar, dimuridkan di situ. Jauhkanlah tahayul dongeng nenek-nenek tua. Jauhkanlah segala kepercayaan-kepercayaan lama yang mungkin dulu dianut. Prinsip-prinsip penyembahan berhala itu adalah masa lalu. Tanggalkan itu semua. Tapi ketika itu dicampur adukan, maka kita menjadi orang yang lemah, yang berpijak pada dua hal yang berbeda, minimal dua hal yang berbeda. Maka lemahlah, bayangkan ngijak di dalam dua perahu yang berbeda. Lemah itu kaki lama-lama makin melebar jatuh itu kejebur. Sedangkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, nggak ada dasar lain yang dapat ditetapkan selain Yesus Kristus di situ dikatakan. Bapak Saudara pernah di dalam beberapa situasi, di dalam beberapa perayaan-perayaan yang dilakukan di gereja kita, kadang-kadang kan hari ibu, hari ayah, Father's Day, Mother's Day, kadang-kadang ada foto bersama di depan, Natal ada foto booth di depan. Dan saya percaya kita semua berfoto bersama kan. Suka perhatikan nggak banyak sih, 1-2 ya saudara-saudara seiman yang foto nggak mau bertiga mah nggak mau. Saya pernah dengar ada saudara seiman yang kayak begitu. Kenapa nggak mau bertiga? Kemudian ada yang begitu, aku nggak mau di tengah cepat mati. Biarkan kamu yang di tengah aja. Artinya kan dia pengen yang di tengah cepat mati gitu. Sekarang pertanyaan gini, kepercayaan apa itu? Bawa dari mana itu? Itu kan bawaan dari masa lalu kan? Atau bawaan dari leluhur. Nah kadang-kadang kan tanpa disadari suka dicampur adukan di situ. Dan ini membuat lemah. Karena firman Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, artinya apakah kita satu pihak sama Tuhan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Enggak ada. Apa kunci kemenangan Daud lawan Goliat? Daud waktu lawan Goliat, bukan Daud jago main umban. Bukan semata-mata Daud itu begitu luar biasa dan perkasa. Bukan soal itu. Tapi ketergantungan Daud sama Tuhannya. Waktu berhadapan Daud lawan Goliat kan sangat gak seimbang kan. Goliat yang tinggi besar 6 hasta sejengkal, 3 meter kurang sedikit. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap sekali. Pakai ketopongan, pakai baju dirah, pakai ikat pinggang, pakai selengkap seperti seorang prajurit beneran. Dan bawa pedang, tombak, dan lembing. Dari mana saya tahu bawa tombak dan lembing? Kan Daud yang ngomong kan. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, kata Daud kepada Goliat. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Artinya ada dua kontras yang berbeda. Yang satu pakai pakaian lengkap, tinggi, besar, bawa pedang, tombak, dan lembing. Yang satu seorang anak remaja, penggembala kambing domba, bawa tongkat kecil dan bawa umban. Dan kemudian satu batu dilontarkan dan nancap itu di dahi. Itu kekuatan siapa? Bukan semata-mata Daud jago main umban. Tapi ada kekuatan Tuhan yang membackup Daud. Nah yang saya mau jelaskan, 1 Samuel 17 ayat 45. Di situ Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Ini Daud bukan cuma semata-mata jual nama Tuhan. Daud bukan semata-mata pakai nama Tuhan. Tetapi waktu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya Daud lagi mendeklarasikan sesuatu. Aku datang bersama Tuhan yang aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadanya. Yang aku sembah.
Dan yang hukum-hukumnya aku taati. Dialah yang akan berperang lawan kamu, ganti aku. Wow. Dalam arti kata lain, deklarasi yang Daud sampaikan adalah pernyataan tentang keberpihakan Daud sama Tuhan. Artinya gak ada siapapun yang aku sembah selain Allahku. Yang hidupku aku gantungkan sepenuhnya. Dialah yang berperang melawan engkau, ganti aku. Jelas sekali keberpihakan Daud. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Gak ada yang bisa lawan kita. Kuncinya adalah harus ada kejelasan. Di mana kita berpijak, hukum-hukum mana yang kita gunakan. Satu kali, ada seorang bapak dirawat di rumah sakit. Orang percaya, Pak tolong doakan Pak, bosan di rumah sakit pengen pulang. Ya, bukan dari gereja kita minta dilayani. Kami datang, saya datang, dan kami berdoa di sana. Dan kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan menjamah. Dalam tempo beberapa hari kemudian dia sembuh dan dokter nyatakan boleh pulang bapak ini. Dikasih surat. Dan biasa kan gitu kan, kalau mau keluar dari rumah sakit, dokter tanda tangan udah sembuh, silakan boleh pulang gitu ya. Nah dokter udah kasih surat nyatakan sembuh. Nah sekarang bapak boleh pulang. Suster bilang, Pak sudah boleh pulang. Ya, enggak, saya nggak mau pulang. Lah kan bapak bukannya mau pulang selama ini? Iya. Ya bapak udah boleh pulang, ini suratnya dari dokter udah tertanya. Enggak, saya nggak mau pulang. Loh kenapa bapak nggak mau pulang? Loh Pak, bapak udah boleh pulang. Enggak, dia ngotot nggak mau pulang. Akhirnya ditanya, Pak kenapa nggak mau pulang? Ini kan hari Sabtu kan gak bagus tuh pulang dari rumah sakit. Lagi-lagi hukum apa yang digunakan? Kalau keberadaan kita nggak jelas, lemah keberadaan kita sebagai orang percaya, berpijak pada berbagai hukum-hukum yang lain di luar hukum Kristus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau menjadi pribadi-pribadi yang kalah. Ya. Kita mau jadi pribadi-pribadi pemenang di mana Tuhan bela kita, Tuhan yang berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita. Kalau ayat ini Tuhan berikan buat kita, artinya Tuhan gak mau kita hidup di dalam mencampur adukan berbagai hukum-hukum yang kita pandang baik. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan, hidup di dalam dan berpijak pada hukum-hukum kebenaran yang satu-satunya itu dan tidak ada yang lain. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri sebentar, kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita doa. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk pesan yang kami boleh terima pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang kami dengar tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang kau suruhkan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan selain daripada dasar yang daripadamu, yaitu dasar Kristus Yesus yang dahsyat Tuhan. Dasar yang tidak tergoyahkan. Kami gak mau menjalani hukum yang berganda. Mari Bapa mampukan kami. Ampuni kami mungkin selama ini Tuhan. Disadari atau enggak disadari. Kami menghidupi hukum, berbagai hukum. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami boleh diingatkan sebagaimana Tuhan, sebagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian. Demikian halnya hari ini Tuhan. Biarlah kami berikrar hari ini Tuhan. Kami menyatakan komitmen kami. Bahwa kami hanya menyembah kepada Engkau Yesus Kristus. Dan kami mau berpijak kepada hukum-hukum-Mu yang adil. Dan tidak ada yang lain. Bapak terima kasih Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita udah berdamai sama Tuhan. Mari kita berdamai sama sesama. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Mungkin ada oma, ada opa. Mari kita berdamai. Ada rekan sepelayanan. Saya sebagai gembala, saya juga minta maaf sekiranya dari perkataan saya melukai Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf. Saya minta maaf kepada rekan-rekan sepelayanan, para leader semua. Ada keluarga, ada istri, anak, kakak, ada adik di rumah. Maksudnya di luar kota sana. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus. Oke, puji Tuhan.
Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Mari kita renungkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita ambil waktu sejenak. Mari, kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada sebagai orang percaya di dalam Kristus. Ingat, bukan kita yang pilih Dia, Dia yang pilih kita oleh kasih anugerah yang luar biasa. Mungkin dulu kita hidup di dalam kehidupan yang salah, kepercayaan yang lama, tetapi kasih anugerah menyelamatkan kita. Ditebusnya kita lewat kematiannya di kayu salib dan dikembalikannya kita kepada rencana Tuhan semula di mana Ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kenapa Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya? Karena ada tugas tanggung jawab yang luar biasa pula yang Tuhan mau percayakan kita sebagai umatnya di bumi ini, Tuhan. Kenapa Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah supaya kita dapat bersekutu intim dengan Dia di dalam kehidupan penyembahan kita. Itulah sebabnya mari kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu menuntun setiap kami. Kau selalu mengingatkan kami, bahkan memperingatkan kami. Dengan sebuah tujuan Tuhan mau bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih untuk kunci kemenangan yang Kau berikan buat kami. Engkau gak mau kami hidup dalam standar yang berbeda-beda. Tapi Kau mau kami hidup dalam standar kebenaran yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu kami sembah Kau. Kami mau tinggikan Yesus. Kami mau agungkan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, haleluya, Hieramo, Hieramo, haleluya, Shekamata kaya rabaya rabala bala bala bala, Shekedebedebe bala baya rabaya, Sakamata kaya rabaya, Hirekamata kaya ramasokoro moshakarara, Hierama sekere ramaseke, Hieramaso. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, waktu kita mungkin gak panjang. Waktu yang ada, yang tersedia mungkin gak terlalu lama. Tapi mari gunakan kita bersekutu intim dengan Dia. Jalin keterhubungan. Hekana masyakere masyakara lala bala bala bala. Hiere kara masyakere bere bere bala. Hiara maso Yesus. Yesus, Yesus, sekamata kaya raba shekere raba raba, shekere bara 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 ya, shekere bara 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 shekere raba saka, ya la 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 ya, reketa kama sokoro bo shekara raba seko. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, oh haleluya. Kamaya shekere bara 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 bara. Rekata kasekere bara 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 bara. Mari.
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan jamah setiap kita satu persatu. Tuhan melawat kita. Tuhan beri kekuatan kita. Oleh sebab itu terima pengurapan yang baru, terima kekuatan yang baru. Oh rakabataka sekerela masih, erakataka yaraba sokorobo sekerela, erakamataka yarama sakarala sekerela. Aliran-aliran air sejuk Tuhan limpahkan. Tuhan isi penuh bencana setiap kita, mari terima. Oh rakamataka sekerela se. Eramataka yaraba sokorobo sekerela masih, erabababababaka yaraba mari terima lebih lagi. Sebesar yang kita sediakan bencana, sebanyak itu pula yang Tuhan limpahkan atas kita. Terima lebih lagi. Bukalah ibadah-ibadah, terima lebih lagi. Tuhan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi, kemenangan yang gemilang. Haleluya. Oh, sekarang sekere masokoro sekere lamase. Haleluya. Erakama shakama sekere masokoro se. Erakama hatakaya ramaseke ramase. Erabatakaya ramasokoro shakara ramaseke ramase. Haleluya. Oh, sekere maso. Oh, rakama sekere ramase. Haleluya. Oh, masyakabat. Terima lebih lagi. Oh, rekamata dengan iman terima. Haleluya. Oh, rekama shekemerase. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kami ucap syukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia kami terbatas. Tapi kami boleh menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang kami boleh terima Tuhan. Ada perjanjian yang dibaharui sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mungkin ada di antara kami datang dalam kelemahan, kami terima kekuatan yang baru. Mari terima kekuatan yang baru, terima pemulihan, terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bapak terima kasih Tuhan, firman yang tadi disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia, melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Juga mari umat yang dikasih Tuhan Yesus, kita sebentar akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat kedua belah tangan, kita arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan beda sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.